Hari Selasa, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK juga memutuskan calon kepala daerah tingkat provinsi atau calon gubernur berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat resmi. Putusan MK ini cukup progresif karena agak menjauh dari budaya kekuasaan kita yang hobi menyodorkan kandidat yang sangat sedikit hasil hompimpah para elit. Setidaknya memungkinkan lebih banyak orang dan lebih banyak partai untuk maju dalam pilkada. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Jadi demokrasi itu adalah sebuah sistem negara di mana kekuasaan terbesar itu sebenarnya ada di rakyat. Itu seperti sebuah sistem negara di mana rakyat atau warga negara yang ada di dalamnya ikut serta atau ikut andil dalam pengambilan keputusan yang ada di dalam negara. Jadi dengan ada pendidikan, demokrasi itu bisa didukung dengan ada pendidikan di mana dengan adanya ilmu pengetahuan, jadi semua pendapat dari rakyatnya itu bisa dibilang cukup berat karena didasari oleh ilmu pengetahuan yang luas dan tercukupi. Jadi dalam suatu negara demokrasi, sebaiknya lembaga pendidikan atau sekolah itu memberikan pelajaran yang cukup mengenai demokrasi. Kenapa? Karena dalam implementasi demokrasi, kita sebagai warga negara haruslah memiliki bekal pengetahuan cukup. Jadi ketika kita berdemokrasi, kita juga nggak memilih hanya karena tren atau ikut-ikutan orang lain, tapi kita juga punya pendapat atau alasan terlebih kenapa kita pilih misal calon ini, calon itu, seperti itu kira-kira. Jadi menurut saya 3 pilar utama demokrasi itu ada 1, yaitu kebersamaan, yang kedua itu adalah keberagaman, yang ketiga itu ada penerimaan. Menurut saya 3 pilar utama dalam demokrasi itu yang pertama ada kedaulatan rakyat, yang kedua ada pemilihan umum yang bebas dan adil, yang ketiga ada kebebasan pendapat dan juga berekspresi. Gagasannya itu bisa dibilang kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah dan rakyatnya. Dimana jika tidak ada kerjasama antara pemerintah dan rakyatnya, demokrasi itu tidak akan berjalan dengan baik dan secara sinergis. Jadi menurut saya gagasan yang dapat mengubah suatu pola demokrasi adalah ketika di mana suatu rakyat itu ikut andil atau berpartisipasi dalam praktik demokrasi, karena suatu negara atau pemerintah itu dapat berubah apabila warga negara itu ikut bertindak atau berpartisipasi di dalamnya. Yang kelima apa? Indonesia memerlukan pembangunan demokrasi lagi karena jika dilihat dari kasus-kasus sebelumnya, apalagi yang terbaru itu masih bisa dibilang demokrasi di Indonesia itu belum sempurna. Dan kalau misal ditanya demokrasi yang ideal itu di mana demokrasinya itu tertuju pada rakyat dan terbuka. Jadi di mana jika suatu Mahkamah Agung atau konstitusi itu bisa dibilang kita melakukan voting di mana warga itu bisa menyampaikan hak suaranya. Apa Indonesia masih memerlukan pembenahan demokrasi? Karena pada praktek nyatanya Indonesia itu belum bisa dibilang sempurna atau bisa menjalankan demokrasi. Jadi demokrasi yang ideal itu adalah ketika kita sebagai rakyat itu bebas memberikan pendapat kita, entah itu kritik maupun saran. Dan di sisi lain pemerintah juga dengan lapang dada atau dengan siap menerima apapun itu pendapat kritiknya. Jadi mereka itu terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh rakyatnya. Seharusnya parlemen itu bertindak di mana kekuasaan itu berada di rakyat, bukan ada di presiden. Jadi rakyatnya itu yang memilih kebijakan tersebut dibandingkan presiden. Jadi jika rakyat itu menolak, bisa dibilang peraturan dibuat atau sesuatu yang akan dibuat itu harus dikaji ulang walaupun sudah ditegaskan oleh presiden. Seharusnya parlemen atau pemerintah itu mengambil alih tindakan atau kasus itu sebelum kasus itu menyeluruh ke media sosial atau ke massa. Karena kita seharusnya bisa mengantisipasi suatu masalah itu dapat masuk ke publik, atau sebaiknya masalah tersebut